Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada lagi di program Renungan Keluarga Kristen. Kita boleh kembali belajar bersama, bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan melalui renungan-renungan yang akan disampaikan oleh kami berdua. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur juga boleh ada di hari yang ke-18 ini. Di hari Minggu ini kita boleh sama-sama bersyukur. Kita boleh beribadah nanti atau sudah beribadah, ya. Kita boleh beribadah karena kesempatan yang Tuhan berikanlah kita boleh sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan, ya. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita menyiapkan hati kita, fokus kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan kepada kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati hari ini, di mana Tuhan sudah menjaga kami kurang lebih 18 hari. Tuhan sudah menolong kami masuki hari yang ke-18 ini, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sekarang merenungkan firman Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu yang terbatas ini, menyatakan isi hati Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam dunia ini ternyata ada hal-hal yang tak mampu kita pahami dengan sempurna. Kadangkala ada situasi-situasi yang tidak dapat kita tangkap dengan logika kita dengan baik. Kadangkala ada hal-hal yang sepertinya tidak sesuai, sepertinya aneh, sepertinya tidak terjawab. Hari ini saya akan mengajak kita belajar dari seorang yang hebat, seorang yang penuh hikmat, seorang yang kaya raya, seorang yang sudah menikmati titik kesempurnaan hidup. Saya mengatakan titik kesempurnaan hidup, saya pikir. Semua dia punya. Harta dia punya, tahta dia punya, hikmat dia punya, cinta dia punya, banyak dia sudah punya. Saya hari ini akan mengajak kita belajar bersama. Saya tidak pakai Alkitab, saya pakai smartphone karena saya tidak mampu membaca Alkitab, ya. Ketunanetraan ini, smartphone ini ada suaranya, jadi saya bisa membacanya untuk perenungan kita bersama. Kembali lagi, Pengkhotbah pasal 2, kita buka bersama ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada hal yang unik terjadi di sini, saya rasa. Ya, ternyata orang yang dikenan Tuhan itu memperoleh hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Bukan hanya itu, dia juga menerima sesuatu yang luar biasa, yaitu berkat-berkat jasmani. Berkat-berkat jasmani yang diterimanya dari orang berdosa yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menghimpun dan menimbun, lalu diberikan kepada orang yang dikenan Tuhan. Jadi orang yang dikenan Tuhan itu orang yang beruntung hidupnya. Hari ini kamu belajar, orang yang dikenan Tuhan menikmati keberuntungan. Apa saja keberuntungannya itu? Dia menikmati yang pertama, dia mendapatkan hikmat Tuhan. Dia mendapatkan yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, dia mendapatkan sukacita. Dan yang keempat, dia mendapatkan yang namanya berkat-berkat jasmani. Dari mana dia dapat berkat jasmani? Dari orang-orang berdosa yang bekerja dengan giat, bekerja dengan keras, menghimpun, menimbun, lalu menyerahkan kepada orang yang dikenan Tuhan. Itu saya ulangi tadi kalimatnya karena untuk mengajak kita berpikir. Ternyata, jika kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenan Tuhan, kita memperoleh banyak keuntungan. Yang dikenan Tuhan itu yang bagaimana ya?
Yang dikenan Tuhan itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengikuti maunya Tuhan, orang yang berjuang hidup dalam perkenanan Tuhan. Terlebih lagi, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dari dosa-dosanya. Dari orang berdosa menjadi orang yang ditebus. Ya. Itu. Jadi orang yang sudah ditebus itu, atau yang dikenan Tuhan itu, memperoleh berkat-berkat yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini keberuntungan. Ini berkat yang tak ternilai. Itu kata Salomo. Orang-orang bekerja dengan giat untuk mengumpulkan, menghimpun, menimbun, lalu diserahkan kepada orang yang dikenan Tuhan. Coba pikirkan, kurang apa itu kita? Bukan berarti orang dikenan Tuhan itu malas, bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi dia memperoleh perhatian Tuhan. Tuhan memberkatinya. Tuhan memperhatikannya. Memberikan berkat-berkat kepadanya. Itu anugerah. Dalam pasal 6, ayat yang ke-26, ayat yang kedua. Maaf. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Orang yang punya harta banyak tidak punya karunia menikmati, tetapi orang lain yang menikmatinya. Itu yang ditulis oleh pengkhotbah, oleh Raja Salomo. Jadi saya mau mengajak kita berpikir begini. Mari kita berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena dalam perkenanan Tuhanlah kita menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Baik itu berkat hikmat, berkat pengetahuan, berkat sukacita, dan juga berkat jasmani. Tuhan akan menggerakkan orang-orang berdosa untuk mencari, mengumpulkan, menimbun, dan memberikannya kepada orang-orang yang dikenannya. Dan orang-orang yang kaya raya, yang dalam kehidupannya yang sia-sia, yang selalu memfokuskan dirinya hanya kepada hartanya, tidak diberi kuasa untuk menikmati, tetapi orang lain yang menikmati. Orang lain itu siapa? Orang-orang yang dikenal Tuhan. Jadi coba kita pikirkan, ada di posisi mana kita? Sudahkah kita ada di dalam posisi orang-orang yang dikenan Tuhan? Hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam maunya Tuhan, hidup dalam arahan Tuhan, bukan hanya berfokus pada harta, tahta, dan kekuasaan. Hati-hati, jika kita hanya berfokus pada harta, tahta, kekuasaan, dan keduniawian, jangan-jangan kita menjadi pekerja-pekerja untuk orang-orang yang dikenan Tuhan itu. Kita tidak mampu menikmati berkat-berkat itu. Tapi berkat-berkat itu dinikmati oleh orang-orang yang dikenan Tuhan, disayang Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak berkata bahwa kok enak ya orang dikenan Tuhan. Bukan masalah enak atau tidak enak, tetapi itu berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan memang. Dan bukan berarti orang dikenan Tuhan itu pemalas. Sekali lagi saya katakan, orang dikenan Tuhan itu mengikuti maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Itu tidak mudah. Itu tidak ada dalam posisi yang gampang. Itu sulit. Jadi masih banyak orang yang tidak mau melakukan itu karena menyusahkan. Tetapi ternyata yang menyusahkan itu menghasilkan berkat. Yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, yang akhirnya membuat Tuhan berkenan kepadanya, dia menikmati banyak hal. Dia menikmati banyak pertolongan. Dia menikmati banyak berkat-berkat yang Tuhan gerakkan dari timur, barat, utara, selatan untuk memberkati hidupnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita jadi orang-orang yang dikenan Tuhan, sehingga hidup kita menikmati banyak hal yang baik dalam hidup kita. Jangan jadi orang-orang yang
membiarkan dirinya tidak mau ditebus oleh Kristus, tidak mau menerima penebusan Kristus, sehingga dia tetap ada dalam posisi berdosa, sehingga dalam keberdosaannya itu, segala sesuatu yang dimilikinya tidak dapat dinikmatinya, untuk dikumpulkan, ditimbun, dihimpun, diberikan kepada orang yang pikiran Tuhan. Jadi mari kita hidup seturut dengan maunya Tuhan saja, agar kita menikmati pertolongan, perhatian Tuhan yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa itu. Tetapi ingat, pola pikirnya bukan supaya aku diberkati, aku tak jadi orang berkenan kepada Tuhan. Itu tidak gampang. Jadilah orang yang dikenan dulu, berkat itu pasti mengikuti. Jadilah orang yang berjuang mengikuti kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, dan orang tebusan Tuhan, berkat itu mengikuti. Itu janji Tuhan, bukan kata-kata saya. Tuhan berjanji bahwa orang yang dikenan itu mendapat banyak hal, hikmat, pengetahuan, sukacita, dan juga dikirimi hal-hal jasmani, berkat jasmania dari orang-orang orang-orang berdosa yang menghimpun dan menimbunnya untuk dipersembahkan kepada orang-orang dikenan Tuhan. Orang-orang yang bisa menikmati harta orang kaya adalah orang-orang yang dikenan Tuhan. Kadang orang kaya raya, ya, bekerja begitu giat, ya, dia tidak menikmati apa yang dia miliki. Coba pikirkan. Kadang rumah-rumah besar itu yang menikmati siapa? Asistennya kan? Dia sungguh-sungguh sibuk bekerja untuk mengumpulkan harta, tapi yang menikmati asistennya. Raja Salomo dalam ayat-ayat sebelumnya menjelaskan apa yang dia punya itu kesia-siaan. Dia sudah berjuang mencari belajar semaksimal mungkin, menikmati, membangun banyak hal, ya, mengumpulkan harta karena persembahan upeti-upeti dari raja-raja. Banyak dia punya, dia orang kaya raya yang hartanya itu tidak ada lagi orang sebelum dan sesudahnya, tidak ada yang sampai seperti dia, Raja Salomo. Kecerdasannya tidak ada orang yang melebihi dia. Dia bisa berkata, semuanya sia-sia kalau di luar Tuhan. Hanya bersama Tuhanlah kita bisa menikmati yang namanya berkat-berkat itu. Di luar Tuhan semuanya sia-sia. Hikmat, sukacita, pengetahuan sia-sia di luar Tuhan. Tidak ada. Hanya ada di dalam Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan lah yang akan menikmati pengetahuan, hikmat, sukacita, dan juga berkat-berkat jasmani. Mari kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari kita hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Mari kita dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, sehingga kita menikmati banyak hal, berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat pengetahuan, hikmat, dan sukacita daripada Tuhan. Biarkan diri kita ditebus oleh Kristus. Responlah penebusan Kristus itu, sehingga kita boleh menjadi orang yang tebusan, bukan lagi orang berdosa secara status. Mari kita nikmati itu, karena kita akan menikmati apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkati kami hari ini. Mampukan kami hidup seturut maunya Tuhan. Mampukan kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah dalam kekuatan Tuhan, kami terus bisa menyenangkan Tuhan, menjadi orang-orang baik yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya, karena itulah akan ada berkat-berkat yang Tuhan akan berikan. Karena perkenanan yang Tuhan berikan kepada kami lah, kami menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Jadi jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang mengejar berkat, berkat saja dalam dunia ini. Tapi kami mau berfokus kepada Tuhan, sumber segala berkat itu. Ajari kami Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang berfokus hanya kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, menjadi orang-orang yang dikenal Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, menyerahkan hidup kami sepenuhnya hari ini. Amin. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan perlindungan Roh Kudus ada bagi kamu semua, sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.